Tidak terasa mereka sudah sampai. Dilihatnya Pak De dan Bude juga sedang duduk di teras rumah. "Dari mana, Bu? Kok tumben sore-sore?" tanya Pak De. "Tadi dari rumah Mbok Sarmin nganterin sembako sama Adit," jawab nenek yang langsung masuk ke dalam rumah. Sedang Adit justru malah ikut duduk bersama Pak De dan Budenya. "Warga di sini memang biasa taruh sesajen di depan rumah ya Pak De?" tanya Adit. "Memangnya kamu lihat di mana, Dit?" "Tadi pas di rumah Mbok Sarmin ada orang-orang yang masuk ke dalam hutan membawa tampah. Dan pas pulang beberapa kali Adit lihat di depan rumah warga ada tampah yang sepertinya berisi sesajen," jelas Adit. Terlihat raut muka Pak De-nya tiba-tiba sedikit berubah. "Sudah biasa itu di sini, biarin aja, Dit," jawabnya mencoba acuh dengan pertanyaan Adit. Merasa tidak mendapatkan jawaban, Adit pamit untuk masuk ke dalam rumah. Malam sudah menjelang. Sudah berbatang-batang rokok Adit isap. Pikirannya kembali mengingat Dinda. Walau dia sudah jauh dari kota itu, tetap saja bayangan tentang sosok Dinda masih terus terngiang di kepalanya. Krek, terdengar pintu yang terbuka. Siapa malam-malam keluar rumah? Batin Adit penasaran. Sontak dia langsung menutup jendelanya dan berjalan menuju arah dapur. Benar saja, pintu tidak terkunci. Sejenak Adit bimbang, namun karena rasa penasarannya yang tinggi, dibukalah pintu tersebut. Jauh beberapa meter ke depan, Adit melihat sosok yang tidak asing sedang berjalan menuju arah desa. Tidak berani melihat lebih jauh, Adit kembali menutup pintu dapur. "Ngapain kamu, Dit?" ucap suara wanita persis di belakang Adit. Adit langsung melompat karena kaget. Bude Ijah sudah berdiri di belakangnya, menggunakan baju yang sama dengan apa yang Adit lihat barusan. Ini Bude, tadi Adit ke toilet terus pintunya terbuka, makanya Adit tutup," ucap Adit beralasan. Mengangguk kemudian Budenya berjalan menuju kamar mandi. "Aneh, bukannya tadi yang berjalan keluar itu Budenya?" batin Adit. Dia tidak mungkin salah orang. Perawakan, baju, dan tingginya pun hampir sama. Tidak mau memikirkan terlalu jauh, Adit kembali ke kamar dan langsung merebahkan badannya. Pikirannya terus berputar, mengingat Dinda, sajen, dan kejadian yang barusan dia alami. "Dinda, kamu ngapain di sini?" ucap Adit saat mendapati Dinda sudah duduk di depan kasurnya. "Maaf Mas, Dinda harus pergi. Mas sekarang pulang ya," ucap Dinda sambil tersenyum. Mengucapkan kalimat itu lagi seperti saat dipis. Tersentak Adit terbangun. Kembali ia memimpikan sosok Dinda. "Ada apa sebenarnya, Din?" batin Adit. Ucapan Dinda dalam mimpinya barusan sama persis waktu Adit memimpikannya saat berada di dalam bus. Terngiang-ngiang segera Adit mengambil handphone dan menanyakan apakah di rumah baik-baik saja. Tapi karena memang jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi, pasti semua orang di sana juga sudah tertidur. Pagi hari, Adit dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang cukup keras. Pak De membangunkan Adit dan memberitahunya kalau Ningrum, anak dari Mbok Sarmin, meninggal dunia. Adit yang mengetahui hal itu langsung buru-buru berdiri dan keluar ruangan. Adit benar-benar terkejut mendengar berita kematian Ningrum. Padahal baru sore kemarin mereka bertemu dan berbincang satu sama lain. Baginya tidak ada yang aneh dengan Ningrum, hanya sesekali dia terlihat melamun. Nenek sudah pergi ke rumah Mbok Sarmin. Adit sebenarnya diminta untuk tinggal di rumah. Akan tetapi, Adit penasaran dengan penyebab kematian Ningrum. Sekalian mengucapkan bela sungkawa kepada Mbok Sarmin. "Kalau sudah di sana jangan jauh-jauh dari Pak De," ucap Pak De tegas. Adit tahu karena memang kondisinya, dirinya orang baru di sini. Sesampainya di rumah Mbok Sarmin, benar saja sudah banyak orang yang berkumpul di bagian samping rumah. Pak De yang merupakan salah satu orang yang disegani di desa tersebut langsung menyeruak di antara kerumunan. Terdengar jelas tangisan pilu dari Mbok Sarmin. Dilihatnya juga nenek tengah berjongkok sambil memeluk menenangkan wanita tua itu. Baru saja Adit mau melangkah, tubuhnya menabrak Pak De yang tiba-tiba saja berhenti. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucap Pak De. Adit langsung melihat ke depan, betapa kagetnya dia. Tubuh Ningrum tergantung di kaso dapur rumahnya.
Jasadnya begitu mengerikan. Anehnya ada tetesan darah yang mengalir dari sela-sela pahanya dan terus menetes ke bawah. Ketika Adit melihat arah tetesan darah itu, dia bertambah kaget. Ada sebuah benda merah sebesar kepalan tangan manusia. Jelas sekali bentuknya mirip manusia yang sedang meringkuk. Janin? Batin Adit shock. "Pak Kades," ucap salah seorang warga yang melihat kedatangannya. Buru-buru Adit beserta warga sekitar menyingkir untuk memberikan jalan. "Astagfirullah, panggil polisi sekarang," pekik Pak Kades keras. Kegemparan benar-benar terjadi di desa Renggono pagi itu. Mayat Ningrum masih tergantung di kasau dapur. Atas permintaan dari Pak Kades, tidak ada satu orang pun yang diperbolehkan menyentuh, bahkan mendekati jenazah Ningrum hingga pihak kepolisian datang. Adit yang baru pertama kali melihat kengerian seperti itu seolah terhipnotis. Jasad Ningrum yang tergantung membuat dirinya bergidik ngeri, dengan mata melotot dan lidah yang terjulur. Belum lagi darah yang mengalir dari kedua kakinya. Sungguh aneh. Bagaimana bisa orang yang gantung diri mengeluarkan darah dan janin yang ada di dalam rahimnya? Batin Adit keheranan. "Dit, sebaiknya kamu pulang dulu," kata Pak D yang membuyarkan lamunan Adit. "Kenapa Pak D?" tanya Adit. "Tidak apa-apa, lebih baik kamu pulang dulu temenin Bude. Nanti kalau kamu mau ikut acara pemakaman, bisa kesini lagi," ujarnya lalu pergi menuju ke arah Pak Kades. "Aneh," batin Adit. Kini beberapa warga juga memperhatikan Adit. "Cari siapa, Mas?" tanya seorang laki-laki yang baru saja melangkah menuju ke tempat Adit berdiri. "Oh enggak Pak, saya cucunya Nenek Herjo, keponakannya Pak Marwanto," jelas Adit. "Oh, anaknya Gunawan. Ya udah, sekarang kamu pulang dulu ke rumah nenekmu. Tidak baik bagi orang luar desa melihat aib seperti ini," ucap orang itu sambil tersenyum. "Baik Pak, maaf saya permisi dulu," ucap Adit dan melangkah pergi meninggalkan rumah Mbok Sarmin. Beberapa kali Adit berpapasan dengan warga yang hendak pergi ke rumah Mbok Sarmin. Sesekali dia melemparkan senyum kepada mereka. Adit terus melangkah hingga saat berada di persimpangan, dirinya sedikit memelankan langkahnya. Ada seorang wanita yang berdiri tidak jauh dari tempat Adit. Tatapannya terlihat kosong. Penampilannya pun sungguh tidak terawat, menggunakan baju seperti daster panjang, rambut kotor, dan seolah sudah lama tidak ia bersihkan. "Dit, Adit," terdengar sebuah suara yang Adit kenal. Bude Ijah tengah berdiri beberapa meter di depannya. Terlihat dia membawa beberapa kantong plastik kresek berisikan sayuran dan bahan pangan lainnya. "Ngapain kamu bengong di situ?" tanya Bude keheranan. "Itu Bude." Baru saja Adit memalingkan mukanya ke arah wanita itu berdiri. Sosok tersebut sudah hilang. "Sudah, sekarang pulang dulu," ajak Bude sambil menyeret Adit untuk mengikutinya. "Benar Dit, Ningrum meninggal?" tanya Bude. "Iya Bude, gantung diri, tapi ada yang aneh." Sambil berucap, Adit menceritakan kembali bagaimana kondisi Ningrum. "Serius kamu Dit?" ucap Bude Ijah yang tiba-tiba saja berhenti saat mendengar penuturan dari Adit. "Kenapa Bude?" tanya Adit bingung. "Tidak apa-apa Dit, Bude cuma kaget." "Yuk, buruan pulang," kata Bude melanjutkan berjalan mendahului Adit. Sesampainya di rumah, Adit langsung menuju kamar dan langsung merebahkan badannya di atas kasur. Mata Adit terpejam. Pikirannya sudah keluar dari tubuhnya. Bayangan akan Dinda, Ningrum, dan sosok wanita yang ditemuinya berputar terus di kepalanya. Adit tidak tahu berapa lama dirinya terlelap. Dia terbangun karena mendengar suara-suara yang tepat berada di depan kamarnya. Suara percakapan yang Adit tahu itu bukan hanya berasal dari nenek, Pak D dan budenya. Penasaran, segera Adit bangkit berniat untuk melihat keluar. Membuka pintu, Adit mendapati di depannya ada beberapa orang, salah satunya adalah laki-laki yang tadi berada di tempat Mbok Sarmin. "Sudah bangun Dit?" tanya nenek yang melihat Adit berdiri di depan pintu kamarnya. "Iya Nek, ketiduran. Semalam kurang tidur," jawab Adit sambil tersenyum kepada orang-orang yang ada di depannya. "Sini Dit, duduk sini," pinta Pak D. "Kenalin Dit, ini Pak Kades, namanya Pak Prianto," ucap Pak D. "Ini anaknya Gunawan. Wah, sudah besar ya," ujar Pak Prianto sambil menyalami tangan Adit. Terlihat jelas bagi Adit
orang yang di depannya ini memiliki perawatan yang tegas. Dari gaya bicaranya juga menunjukkan kalau dia sebetulnya bukan orang yang suka basa-basi. Iya pak, saya Adit, cucunya Nek Harjo, kata Adit tersenyum, mengangguk-angguk dan tersenyum. Kemudian dia memalingkan mukanya kepada nenek. Jadi nanti Mbok Sarmin sementara bisa tinggal di sini dulu bu. Saya khawatir kalau dibiarkan sendirian di rumahnya, malah justru bisa berbuat nekat. Tidak masalah, biar dia di sini terlebih dahulu. Mungkin nanti pengajian tetap dilakukan di rumahnya. Setelah selesai, baru nanti dia bisa beristirahat di rumah ini, kata nenek terlihat sendu. Adit perhatikan mata nenek juga masih memerah. Karena merasa tidak nyaman dengan perbincangan mereka, Adit berpura-pura pergi ke kamar mandi. Sudah hampir 15 menit lebih Adit berada di kamar mandi. Namun ada sesuatu yang menahannya untuk terus berdiam diri di dalam. Dia sebetulnya tidak ingin ikut campur atau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Mbok Sarmin. Akan tetapi, entah kenapa, ada rasa penasaran yang timbul untuk mengetahui penyebab dari kematian Ningrum. Tersadar kalau itu semua bukanlah urusannya, Adit mencoba menghilangkan niatannya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peristiwa yang ia lihat pagi ini. Dia pergi ke desa ini untuk liburan. Jangan sampai malah justru menambah masalah. Masih lama. Terdengar suara Pak D dari arah luar kamar mandi yang membuyarkan lamunannya. Buru-buru Adit melangkah membuka pintu. Kamu ini di kamar mandi kok lama banget, Dit, ucapnya sambil nyelonong masuk ke dalam. Tidak menjawab, Adit berjalan dan duduk di amben dan segera menikmati makanan yang sudah disediakan. Mbok Sarmin untuk sementara ini tidur di rumah ini, Dit. Kasihan kalau dia harus di rumahnya sendirian, kata Pak D yang kini juga sudah duduk di samping Adit. Iya Pak D. Hanya itu yang bisa Adit ucapkan. Toh dia juga tidak ada masalah jika Mbok Sarmin harus tinggal sementara di rumah neneknya. Jadi jam berapa Pak D pemakaman dilangsungkan? Tanya Adit sembari menuangkan secangkir kopi. Jenazah Ningrum masih di rumah sakit. Mungkin besok atau lusa baru bisa dikuburkan, jawab Pak D. Kematiannya begitu aneh, walau ini bukan pertama kalinya, lanjutnya sambil menghidupkan sebatang rokok. Maksudnya, kejadian seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya, ucap Adit kaget. Dulu sekali pernah ada kejadian seperti ini dan sudah lupakan saja, mungkin cuma kebetulan, kata Pak D dengan menghela nafas panjang. Jelas sekali ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak D Marwanto. Tampak sekali ada raut kekhawatiran yang muncul di wajahnya. Melihat ekspresi Adit yang penasaran, Pak D tersenyum. Sudah, tidak perlu kamu pikirkan. Tujuanmu kesini kan untuk liburan. Dan kalau kamu mau pergi-pergi untuk sementara, jangan sendirian dulu, ucap Pak D sambil bergegas pergi meninggalkan Adit yang masih termenung memikirkan ucapannya. Waktu berlalu dengan cepat. Seharian ini Adit hanya berdiam diri di kamarnya, menuruti apa yang Pak D-nya perintahkan. Ada rasa bosan yang muncul. Ingin rasanya pergi mencari udara segar. Tapi sayangnya, sedari siang setelah kepulangan Pak Kades, semua orang yang ada di rumah pergi ke tempat Mbok Sarmin untuk membantu persiapan pengajian. Baru pada sore sehabis asar, mereka semua baru pulang. Sini makan dulu, ucap nenek sambil menepuk-nepukkan tangannya saat melihat Adit datang dari arah kamarnya. Mbok Sarmin kemana? Tanya Adit yang sudah duduk di sebelah neneknya. Dia masih di rumahnya. Nanti malam ada pengajian, mendoakan anaknya. Kamu mau ikut atau gimana? Jawab nenek sambil menyodorkan teh hangat untuk Adit. Awalnya Adit ingin ikut ke tempat Mbok Sarmin, tetapi dia ingat dengan ucapan laki-laki yang mengatakan bahwa kematian Ningrum merupakan aib desa. Dan lagi pula Adit juga orang asing di desa ini, jadi lebih baik dia tidak ikut ke tempat Mbok Sarmin. Enggak Nek, Adit masih gak enak badannya. Adit di rumah aja ya, kata Adit tersenyum. Sedang Pak Ade dan budenya hanya mengangguk mendengar jawaban Adit. Ya sudah, nanti semua pintu jangan lupa dikunci, ucap nenek sambil pergi meninggalkan dapur menuju kamarnya.
Malam datang begitu cepat. Nenek, Pak De dan budenya sudah pergi ke rumah Mbok Sarmin dari sebelum maghrib. Setelah makan sore tadi, Adit langsung beranjak pergi dan masuk ke dalam kamar. Tidak ada kegiatan yang dia lakukan, hanya bolak-balik mengambil handphone dan terus memandangi foto Dinda yang masih ia simpan. Begitu kangennya Adit dengan Dinda. Kadang dia merasa jengkel, marah. Tapi ada satu waktu di mana dia merasa dirinya benar-benar ingin bertemu dengan wanita itu. Merasa jengah dengan apa yang dia rasakan, Adit bangkit untuk membuka jendela kamarnya. Berharap udara segar bisa sedikit membuat pikiran dan batinnya tenang. Sebatang rokok juga sudah dia pegang di antara kedua jarinya. Cers! Suara korek api yang digunakannya untuk membakar rokok yang sudah dari tadi ia pegangi. Dihisapnya dalam-dalam, rokok sudah ia nyalakan. Beberapa kali dia menghembuskan nafas bersamaan dengan keluarnya asap dari mulut dan hidungnya. Malam itu benar-benar terasa sendu bagi Adit. Bahkan sepertinya alam juga mendukung apa yang sedang Adit rasakan. Benar-benar sepi dan tenang. Sejenak, Adit berdiam diri, memejamkan mata dan merasakan hembusan angin yang menerpa wajahnya. Ada sedikit rasa aneh yang mengganggu pikirannya. Apa memang setiap hari seperti ini? Atau memang perasaannya saja kalau tiap malam menjelang, desa ini akan terlihat lebih menyeramkan, batinnya. Seketika Adit membuka mata, ada seseorang yang sedang membuka pintu. Adit terdiam dan mendengarkan. Alih-alih ada suara neneknya atau anggota keluarga yang lain, justru keheningan yang membuat bulu kuduk Adit berdiri. Berniat untuk mengecek ke dalam, justru kini Adit menangkap sesuatu yang mengganggu matanya. Ada orang yang tengah berdiri, seolah sedang memandanginya. Adit tertegun. Ia tidak bisa melihat dengan jelas siapa sosok itu. Cahaya dari tiang listrik, naungan bayangan dari pepohonan dan kabut tipis membuat pandangan Adit sedikit kabur. Rudak! Adit tiba-tiba tersentak dan menengok ada sesuatu yang jelas sekali membanting salah satu perabot yang ada di dapur neneknya. Teringat dengan siluet orang yang tengah memperhatikannya. Adit kembali berpaling, melihat ke arah luar. Namun sosok tersebut sudah tidak ada. Padahal Adit hanya memalingkan kepalanya sepersekian detik. Tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang. Segera dia membuang rokoknya keluar dan menutup jendela dengan rapat. Dengan perasaan yang tidak enak, Adit mencoba untuk merebahkan badannya di atas kasur, berharap agar matanya bisa terpejam dan tertidur pulas. Baru saja dia memejamkan matanya, terdengar jelas suara lirih tangisan wanita. Adit langsung duduk. Dia mencoba mendengarkan dengan seksama. Mungkin Mbok Sarmin, batin Adit, karena mengira anggota keluarganya sudah berada di dalam rumah. Tapi ada yang aneh. Dari tadi Adit tidak mendengarkan ada percakapan yang muncul dari arah luar kamarnya. Meskipun merasa takut, rasa penasaran Adit jauh lebih besar. Ia segera bangkit dan berjalan menuju pintu kamarnya. Saat membuka pintu dan mengedarkan pandangan, tidak ada seorang pun yang terlihat, sepi. Bahkan lampu yang ada di kamar nenek maupun Pak D-nya juga belum menyala. Yang berarti mereka saat ini masih di rumah Mbok Sarmin. Sekali lagi Adit mendengar suara lirih tangisan wanita. "Nek," panggil Adit. Tidak ada jawaban sama sekali. Jantung Adit berdebar semakin kencang. Ia mulai berjalan menuju ke arah dapur. Dihidupkannya lampu-lampu yang belum menyala, berharap dengan penerangan dia bisa melihat sumber suara tersebut. Hingga saat dia sudah berada di ambang pintu dapur, juga tidak terlihat seorang pun berada di sana. Adit sudah ingin kembali ke kamarnya, tapi ada sesuatu yang membuatnya bertahan. Sehingga tadi dia sudah menutup pintu dapur saat orang-orang sudah pergi ke tempat Mbok Sarmin. Siapa yang membuka pintu belakang? Apa tadi sudah ada yang pulang terus pergi lagi dan lupa menutup pintu? Batin Adit keheranan. Sekali lagi Adit mengedarkan pandangannya ke setiap sudut dapur, tapi tidak mendapati ada orang di sana. Melangkah, berniat untuk menutup pintu. Adit melihat sedikit ke arah luar.
Pandangannya tertuju pada seseorang yang sedang duduk meringkuk. "Nek," kata Adit. Pelan. Tidak ada jawaban. Jelas sekali wanita itu sedang menangis. Tangisan pilu membuat siapa saja yang mendengarkannya akan merasa iba. Adit melangkah pelan mendekati sosok tersebut. Dia tidak berpikiran sama sekali tentang sesuatu hal-hal mistis. "Bude." Sekali lagi Adit mencoba memanggil, tapi sama saja tidak ada sahutan dari sosok itu. Menghela nafas, Adit kembali melangkah. Namun betapa kagetnya dia. Wanita itu memalingkan kepalanya dengan cepat. Bahkan Adit seperti mendengar suara seperti tulang yang dipatahkan menjadi dua. Kini di hadapan Adit ada sosok Ningrum, perempuan yang ia lihat jasadnya pagi tadi. "Tolong mas, tolong aku. Ini bukan anakku, tolong," ucapnya sambil mengangkat benda merah yang ada di tangannya. Melihat itu, sontak Adit langsung menutup pintu dengan cepat. Dia berlari masuk ke dalam kamarnya buru-buru. Dia mengunci pintu. Nafasnya memburu, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Astagfirullah, astagfirullah. Berkali-kali Adit menyebut nama Allah. Ini baru pertama kalinya dia melihat setan. Setengah berlari, Adit menuju ke arah meja. Dia segera mengambil handphone yang sedari tadi tergeletak di sana. Tangannya begitu gemetar. Tanpa sadar badannya sudah basah kuyup oleh keringat. Adit mencoba menghubungi Pak D-nya. Sia-sia, tidak ada jawaban. Kembali dia mencoba menghubungi Budenya. Beruntung. "Halo, kenapa Dit?" ucap Bude lirih. Terdengar di belakangnya orang-orang sedang mengaji. "Bude, tolong." Tiba-tiba saja sambungan telepon mati. "Sial," ucap Adit panik. Adit terdiam. Kini ada sesuatu yang berjalan mondar-mandir di depan kamarnya. Tanpa aba-aba, langsung saja Adit membuka jendela dan melompat keluar. Dia berlari dan terus berlari. Dia tidak peduli ke arah kemana tujuannya. Adit berlari sekuat tenaga. Hingga saat sadar, dia sudah ada di depan sebuah rumah yang cukup besar. Tok 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 tok. Adit terus mengetuk pintu rumah itu, sambil sesekali melihat ke arah belakangnya. Nafasnya masih memburu. Ingatan bagaimana wujud setan Ningrum benar-benar masih terpeta jelas di depan matanya. Pintu rumah terbuka. Dia mendapati ada seorang wanita yang tengah berdiri sedang menggendong anak laki-laki. "Tolong Bu, tolong," ucap Adit meminta bantuan kepada wanita tersebut. Mas kenapa?" Pak, teriak wanita itu ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian seorang laki-laki muncul. "Adit, kamu kenapa? Sudah masuk dulu," ucapnya sambil membawa Adit masuk ke dalam rumah. Beberapa saat Adit tidak bisa bicara. "Sudah, kamu tenang dulu. Ini diminum," kata Prianto sambil memberikan segelas air kepada Adit. "Apa yang terjadi?" tanya Prianto saat melihat Adit sudah mulai tenang. "Tadi di rumah Nek Harjo." Adit menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Dari mulai dia melihat ada orang yang mengamati dari jauh, sampai sosok Ningrum yang meminta tolong. Prianto yang mendengar cerita Adit sejenak tertegun. Kemudian dia bangkit dan segera meminta istrinya untuk menghubungi Marwanto. Kalau Adit saat ini sedang berada di rumah mereka. "Sekarang kamu tenang dulu. Setelah ini, biar Marwanto datang untuk menjemputmu." Benar saja tidak berselang lama, terdengar suara sepeda motor yang berhenti di depan rumah Pak Prianto. Tok 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 tok. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Masuk duluan," ucap Pak Prianto, mempersilahkan Pak D untuk masuk. "Kamu kenapa Dit? Tadi budemu bilang kamu telpone dan meminta tolong. Saat dicek di rumah, kamu sudah tidak ada," ucap Pak D khawatir. Sudah, tenang dulu, kasihan keponakanmu man," kata Prianto. Karena saat itu Adit masih terlihat shock. Butuh beberapa waktu lagi mereka untuk menunggu dan menenangkan. "Tadi Pak D, saat Adit di rumah, Adit melihat setan Ningrum," ucap Adit dengan bergidik. Ini benar-benar pengalaman pertama bertemu dengan yang namanya hantu. Baginya di kota besar tidak ada yang namanya hantu atau setan atau apapun sebutannya. "Serius kamu?" tanya Pak D yang masih tidak percaya. Lantas kemudian Pak Prianto memberitahu secara detail apa yang Adit ceritakan kepadanya.
ada raut kekhawatiran yang muncul dari diri Pak Prianto. Masalahnya itu, siapa yang sedang bermain-main dengan ilmu hitam itu, Pri? Ucap Pak D. Mendengar hal itu, Adit langsung mendongak. Kalau seperti ini jelas keponakanku yang bisa dituduh sebagai dalang dari semua ini. Dia baru saja datang ke desa ini, sorenya bertemu Ningrum, dan paginya Ningrum sudah meninggal, ucap Pak D gelisah. Adit yang mendengar ucapan Pak D benar-benar bingung. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dalang? Dalang apa? Batin Adit sambil melihat Pak D-nya. Kamu yang tenang, Wan. Sebisa mungkin kita cegah orang yang sedang menuntut ilmu hitam itu. Hanya kamu dan beberapa orang warga saja yang tahu. Besok keponakanku datang ke sini. Dia mengerti hal-hal gaib. Semoga dia bisa membantu kita, ucap Pak Prianto mencoba menenangkan Pak D. Adit yang sudah tidak bertenaga hanya mendengar obrolan mereka. Tapi dia menyimpan rapat-rapat apa yang sudah didengarnya malam ini. Sebelum Adit dan Pak D pulang, Pak Prianto berpesan agar kejadian yang dialami Adit sebisa mungkin dirahasiakan, terutama pada Mbok Sarmin. Setelah ini, kamu langsung bersih-bersih dan tidur. Jangan buka jendela kalau mau merokok di dalam kamar atau ruang keluarga. Kalau ada yang tanya, bilang saja tadi ada maling yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Kamu paham, Dit? Ucap Pak D-nya, tegas dan dalam. Adit yang sebetulnya tidak paham maksud dari semua ini, hanya bisa mengangguk. Dia berniat bertanya kepada Pak D-nya esok hari. Benar saja, saat mereka sampai di rumah nenek dan budenya masih menunggu di teras rumah, tampak sekali raut wajah cemas dari wajah kedua wanita itu. Astagfirullah, Adit, kamu kenapa? Ucap nenek sambil memeluk Adit erat-erat. Sudah, Bu, biarin Adit masuk dan beristirahat. Biar nanti Marwan yang menjelaskan, kata Pak D-nya. Segera mereka masuk ke dalam rumah. Adit tidak mendapati Mbok Sarmin sama sekali, tapi jelas ada suara wanita yang sedang menangis lirih dari dalam kamar nenek. Itu Mbok Sarmin. Sudah, kamu sekarang bersih-bersih biar dibuatkan minuman hangat sama budemu, kata Pak D menggiring Adit menuju kamar mandi. Setelah selesai mandi, Adit segera duduk di amben dapur. Sesekali pandangannya mengarah ke pintu yang ada di depannya. Masih teringat jelas sosok Ningrum yang ia temui beberapa waktu lalu. Diminum dulu, biar enakan, ucap Bude sambil memberikan secangkir teh jahe kepada Adit. Benar, tadi ada yang mencoba maling di rumah kita, Dit? Tanya nenek. Sekilas sebelum menjawab, Adit mengerling Pak D-nya. Iya, Nek. Awalnya Adit kira itu kalian, tapi saat Adit cek ternyata ada orang yang mungkin sedang berniat tidak baik. Langsung saja Adit pergi ke kamar, karena memang orang itu terus mondar-mandir di depan kamar Adit. Langsung Adit lompat dari jendela dan berlari. Tahu-tahu udah ada di rumah Pak Kades, kata Adit berbohong. Awalnya, nenek tidak percaya dengan ucapan Adit karena merasa aneh. Tidak ada satupun barang yang hilang, hanya beberapa perabot dapur yang berserakan di lantai. Ya sudah, kamu tidur. Nanti Pak D tidur di ruang tengah. Kalau ada apa-apa langsung bangunin Pak D ya, ucap Pak D-nya. Mengangguk Adit segera beranjak menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Adit langsung merebahkan dirinya. Ada keinginan besok untuk langsung pulang ke kota. Tapi Pak D justru memintanya tetap tinggal selama beberapa hari. Mau tidak mau, Adit menuruti apa yang Pak D Marwan katakan. Ia juga cemas kalau setan Ningrum mengikutinya hingga ke kota. Pagi sudah menjelang. Semalam Adit tertidur dengan pulas, merasa lelah dan pegal karena beberapa kali terjatuh, membuat dirinya langsung bisa memejamkan matanya. Jendela kamar juga sudah ada yang membuka. Krek, krek. Terdengar jelas suara tulang yang kembali ke posisi semula saat Adit menggeliat dan merentangkan tangan dan kakinya. Ada rasa malas untuk beranjak, terlebih dengan kejadian semalam. Ingin rasanya dia kabur dari desa ini. Menghela nafas, Adit bangkit dan berjalan menuju arah dapur. Gimana? Sudah enak, Adit? Ucap nenek yang melihat Adit masuk ke dapur. Sini, duduk dulu, pinta Pak D Marwan. Karena terbiasa setelah bangun tidur, Adit harus bersih-bersih dahulu, termasuk gosok gigi dan mengeluarkan isi perutnya. Dia beranjak ke kamar mandi sebelum bergabung bersama Pak D-nya. Sehabis sarapan, kamu ikut Pak D ke ladang ya, kata Pak D saat setelah menyeruput kopi yang masih terlihat mengepul. Boleh Pak D, sekalian cari udara segar, jawab Adit.
Bude kemana Pak De? Tanya Adit saat tidak melihat keberadaan budenya. Bude lagi nganterin Mbok Sarmin ke pasar, beli keperluan untuk pengajian nanti malam. Nanti malam kalau kamu tidak mau ikut. Adit ikut, daripada harus sendirian di rumah, sela Adit sebelum Pak D-nya menyelesaikan kalimatnya. Siap-siap sekarang Dit, kita jalan ya ke ladangnya, sekalian olahraga kamu, kata Pak D. Tersenyum saat melihat Adit hendak mengambil kunci motor yang tergantung di dinding dekat meja TV. Semalam Adit juga sudah olahraga Pak D, sungut Adit tidak terima dengan ucapan yang terlontar dari bibir pria parubaya itu. Iya ya udah, Bu, aku pamit ke kebun. Nanti kalau ada apa-apa langsung kabari ya, ujar Pak D sambil mencium tangan nenek. Segera Adit juga melakukan hal yang sama. Bersambung. Demikianlah bagian kedua, Tumbal Tali Perawan. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum.